kan habis dilakukan real, sebelumnya parameter sudah di-set, real, kemudian real.exe, kemudian wrf.exe. Kalau ini real.exe, kemudian dimasukkan parameter namelist champ-nya, real lagi, ya, real.exe lagi, baru kemudian wrf.exe. Jadi di prakteknya begitu ya. Jadi nggak beda ya. Cuman memang lebih complicated saja. Ya jadi kalau kita bilangnya ya, bahasanya bilangnya adalah fully coupled online chemistry within the WF model. Ya. Online itu bukan online itu membentukkan internet ya, bukan ya. Jadi memang datanya itu ya diambil dari online gitu. Maksudnya begitu ya. Jadi dia tidak terputus gitu. Katanya. Bukan online itu bukan berhubungan dengan internet. Makanya dia kutip ya, online. Jadi bukan online. Maksudnya bukan online membutuhkan internet. Maksudnya seperti itu ya. Dan dia nempel. Kimianya itu ya, modul kimianya itu nempel. Jadi satu. Makanya namanya online. Maksudnya begitu ya. Jadi tidak terpisah. Ya jadi WRF itu juga dia merupakan apa namanya model gabungan ya, gabungan antara kimia ya dengan model numerik iklim yang menggunakan unsur-unsur dan parameter meteorologi ya. WRF-nya sendiri kalian sudah pernah lihat, jadi nggak begitu rumit ya. Sekarang ya nggak begitu rumit. Nah kalau dia bilang isi data handling itu sebenarnya tidak isi, itu susah itu. Ya menurut dia gampang, menurut kita susah. Kemudian cocok untuk mempelajari feedback ya, memang cocok sekali ya. Feedback antara kimia udara dengan meteorologi. Kemudian untuk forecasting cocok juga, cocok. Dan juga simulasi juga cocok. Kemudian yang black ini ya, ini ada apa namanya simulasi. Black itu adalah model yang online, kemudian yang hijau itu adalah 1 hour offline. Ya. Jadi offline modeling itu ya apa itu? Oh, offline modeling itu ya error ya, ada errornya sangat besar ya kalau offline modeling. Kemudian kalau apa namanya online modeling ya errornya lebih sedikit ya, lebih kecil. Saya sendiri masih bingung ya, offline modeling ini contoh yang lain ya, bukan contoh WRF ya. Kayaknya dia nggak di dalam WRF-nya nih. WRF itu udah online. Sekali lagi online itu bukan membutuhkan koneksi internet ya. Nah, kita bacalah jurnalnya ya. Ada online WRF CM. Online model ya. Nah, kategorinya adalah ini ada online versus offline modeling. Kita baca bareng-bareng ya. Jadi online itu dia tidak berhubungan dengan internet ya. Bukan kayak gitu ya. Maksudnya bukan begitu gitu. Nah, ini. Perbedaannya ya. Kalau online itu feedbacknya
langsung. Jadi dia dari sini langsung nyambung ke sini, tidak putus. Tidak ini masuk ke sini, kemudian ini nanti masuk ke sini, kemudian diolah, enggak gitu ya. Nah, tidak putus. Jadi dia online modeling. Jadi WRFCM itu adalah online modeling. Yang offline kayak apa? Mungkin kayak apa ya? Kayak high split mungkin ya. High split kan meteorologinya dikerjain dulu, kemudian ntar disuntik ke dalam model kimia gitu. Jadinya kayak apa gitu. Tapi kalau high split itu kan cuma trajektori ya. Offline modeling itu yang lain, yang kalian nggak pernah lihat, tapi saya pernah lihat. Jadi ceritanya susah gitu ya. Jadi data meteonya dulu, kemudian disuntik ke dalam model kimia. Kimia itu ntar proses gasnya, ntar yang terjadi perubahan gas apa, kemudian nanti dia jadi berkurang apa jadi bertambah gitu. Nah, kalau di WRF itu sekaligus langsung menghitungnya langsung ya, langsung hitung parameter cuacanya, langsung hitung gasnya ya. Sekaligus. Maksudnya begitu ya. Nah, kalau ditanya, barangkali ada yang tanya gitu, itu online modeling gimana? Ya nggak perlu internet, online-nya bukan masalah internet, bukan. Gitu ya. Ya, udah jelas ya di sini ya. Di gambar ini saya agak lupa nih. Nah, saya mau ambil dulu gambarnya. Nanti disimpan dulu. Download dulu. Oke. Kalau gini udah ada tebang pohon lagi ya. Jadi udah maklum ya, ada advection diffusion itu ada di WRF sama kayak biasa ya. Kemudian ada subgrid scale ya, sama seperti biasa. Nah, yang beda itu apa? Yang beda itu ada emisi ya. Ada emisi, kemudian ada kebakaran kasusnya ya. Emisi itu biogenik itu yang dihasilkan. Aduh, ini pohon di sebelah ruangan lagi ditebang nih. Persis. Jadi ada biogenik ya, kemudian ada kebakaran, kemudian ada garam laut, debu, vulkanik, letusan gunung ya. Kemudian antropogenik yang dihasilkan oleh manusia. Emisi ya, emisinya. Kemudian ada dry deposition, wet deposition. Dry deposition, wet deposition. Wet deposition itu kalau kalian lihat wet scavenging itu sama, wet deposition. Atau wash out sama aja ya. Sama. Karena hujan ya, karena hujan jadi basah. Jadi dia jatuh ke tanah. Polutannya. Oke, kemudian gasnya juga banyak ya. Polutan itu ada dua ya, ada gas, ada partikulat ya. Jangan lupa ya. Gas ada partikulat. Ada yang gas itu ya gas ya. Partikulat itu bisa aerosol, bisa padat ya. Jadi berbeda polutannya. Jangan bingung ya. Dua-duanya bisa dilakukan di WRF. CEM. Kemudian skema dari kimianya itu ya, chemistry-nya itu banyak ya, chemicalnya itu banyak. Dia bahasa skripnya ditulis dalam berbagai ribuan coding, dipakai berbahasa apa namanya Fortran ya, juga Fortran ya. Kadang-kadang kalau kita lagi nggak beruntung kita harus ngoprek Fortrannya itu ya. Kadang-kadang ya kalau nggak beruntung ya, lagi susah gitu. Kemudian penggunaannya secara luas itu sampai ke konvektif ya, sampai ke kasusnya konvektif. Jadi kalau ada apa namanya kemasukan garam laut sekian mikron itu nanti konvektifnya hasilnya gimana itu bisa dilihat perubahannya. Debu gunung Sahara sama debu
gurun di Cina itu gimana pengaruhnya terhadap konvektivitasnya. Itu ada penelitiannya di luar, ada. Dan emang sedang ngetren itu ya. Oke, kemudian nih data assimilation kita nggak ke sana ya. Nah, ini yang ya ini ada apa lagi ya? Mana ya? Ini sih tutorial dasarnya dulu ya. Karena kalian udah lihat WRF jadi nggak begitu kaget lah. Yang paling terdepan mengembangkan WRF adalah University Boulder, California ya. Kemudian ini saya lupa nih urutannya gimana. Kita bicara computational cost. Ini meninjau dari performa komputasinya ya. Ya ini penggunanya banyak ya WRF ya. Kalau kalian cari troubleshoot-nya ada di Stack Overflow biasanya ada sih. Troubleshoot-nya ada di internet. Banyak sekali penggunanya ya. Ini tentang WRF-nya ya. Pertanyaannya menurut pertanyaan versi Taruna itu kuat nggak sih dilakukan di komputer biasa ya? Kayaknya sih kalau komputer kuat, tapi kalau di laptop nggak kuat ya. Kayaknya di laptop nggak kuat ya. Itu kalau running itu bisa berhari-hari misalnya. Itu ya. Nah, settingan core-nya gimana? Saya sendiri karena bukan orang komputer agak bingung gitu. Settingan core-nya gimana gitu, bingung juga. Apa single core apa gimana? Kalau saya install selalu single core saya installnya ya. Nah, kalau pakai multi core apakah bisa apakah enggak gitu nggak tahu juga. Selalu pakai yang single core. Tapi ya nggak apa-apa walaupun lama ya yang penting itu komputer apa namanya bisa running terus ya. Bisa di komputer biasa bisa ya komputer PC ya PC biasa bisa. Kalau di PC yang multi core yang high performance itu ya belum pernah mencoba sih. Belum pernah coba. Tapi kalau WRF-nya bisa, tapi kalau WRF-nya belum pernah mencoba. Karena kalau kita install WRF CM itu yang terbaru ya harus sekaligus. Semuanya harus diinstal CM-nya. Ya kalau ini udah ya, ini tentang WRF-nya ya. Nah kalau yang apa namanya high performance ya bisa parallel computing ya bisa ya. Ya ini yang ngembangin MPI ya, Max Planck. Kampusnya sebelahnya kampusnya Bu Okta zaman S2 kemarin ya. Jadi core-nya sampai berapa nih? 1800 sih. Zaman dulu nih. Jadi pemakaian lebih banyak core tidak akan menurunkan waktu simulasi ya. Ya, tidak semata-mata ya. Tidak semata-mata. Jadi dia harus dicari ke efektivitasnya. Dan ini ada simulation time per wall clock time. Nah, yang paling efektif ya di sini ya. Antara berapa ratus ini. Kalau makin banyak ya makin nggak efektif. Itu ya. Nah, ekspensif di sini bukan mahal dalam artian ini ya. Mahal tuh dalam artian lama gitu. WRFCM itu yang bikin lama apa sih? Ini ada di sini nih. Ini ada example-nya ya. Ini simulasi debu dust ya. Debu. CM OPT-nya 401 ya. 401 itu letusan gunung ya. Letusan gunung 401. Dasnya go-kart ini yang paling simple. Jadi kalau kalian melihat opsi go-kart ini skema debu itu paling simple. Ya itu dinamik itu lebih besar. Kemudian kumulus, kemudian yang lain-lain, ya, radiasi, PBL, mikrofisis, kemudian go-kart. Go-kart sendiri cuma 3% ya.
Oke, kemudian sampel 2 dust tracer. Gas-gas kecil ya, tracer itu. Yang konsentrasinya sedikit. 301 ya. Masih dinamiknya yang besar, kemudian cumulus, PBL, micro radiation. Kemudian di sini ya, ini ada dust and tracer, kemudian tracer mode, mosaic 8 bin ya, ini yang paling ini termasuk yang salah satu yang kompleks. Dinamiknya besar. Ya. Ini senior kalian ada yang bikin dynamic apa mosaic 4 bin ya, yang terbaru ya, ada tuh ya. Novan ya. Sama ya pokoknya bimbingan saya ntar saya juga lupa, Mas. Saya juga lupa. Dan cek aja lah, tanya aja gitu. Yang pakai yang terbaru nih. Yang lama di mana? Yang lama di dynamicnya lama. Tetap aja di dynamicnya lebih lama. Mosaiknya sendiri cuman ya, kecil aja ya, sedikit. Kemudian ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain ya. Ini CBMZ. Ini belum masuk model kimia, skema kimianya ya. Nih baru pakai nih dia di sini. Pakai CBMZ mosaik 71%. Nah disitulah yang bikin lama. Ya intinya lamanya tuh lama banget gitu. Kalau kalian kemarin itu running itu berapa ya? Tahun lalu ya? Desember itu ya? Cuma berapa jam gitu kan ya? Ya ini bisa 3 hari gitu. Ya. Lama banget ya. Oke. Itu gambaran lamanya. Kemudian kita sudah masuk ke bagian spesifiknya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus yang bisa di-running dengan WRFChem. Barangkali kalian tertarik barangkali. Cuman ada cumannya nih, kalau tertarik ngambil skripsi di KU, itu tingkat kesulitannya adalah kesulitan ngambil datanya susah. Yang ada datanya online itu di saya ada data PM di Jakarta di 2 tempat itu ya. Dan itu risetnya udah banyak banget ya. Apa yang mau di riset lagi apa bingung saya juga. Jadi udah dicoba, ada yang mencoba tentang saat musim kemarau ya, Raihan tuh. Terus kemarin Aberta itu ozon, data ozon ya bukan PM, ozon. Kalau yang Raihan PM saat musim kemarau. Kalau kalian punya kesabaran yang tinggi, punya data KU ya, ada link di Kementerian Lingkungan Hidup ya, yang punya data KU gitu. Atau bapaknya orang BMKG mau minta data, membantu minta data boleh misalnya. Itu lebih bagus ya. Jadi untuk memvalidasi simulasi, kalau simulasi tanpa divalidasi ya nggak apa-apa juga kalau saya sih. Kalau yang uji kan beda ya. Satelit juga bisa memvalidasi. Jadi nggak usah susah-susah. Cuman kan satelit itu masalahnya dia ngeliatnya dari atas. Dia nggak bisa ngeliat volume, nggak bisa ngeliat konsentrasi dalam volume. Sementara kalau WRF itu hasilnya adalah konsentrasi dalam volume. Kasusnya apa aja? Kasusnya ada biogenic, wildfire, lightning, volcano. Yang udah itu dilakukan di STMKG bimbingan saya itu di wildfire udah, kebakaran hutan. Ini juga ada tuh si siapa tadi itu ya? Apa ya? Dayu ya. Bimbingannya Pak Fendi sama saya, Dayu. Terus Naufan itu kebakaran hutan. Volcano tahun lalu si Alia ada jurnalnya juga, ntar ditungguin aja jurnalnya keluar. Gunung Sinabung ya.
Udah. Lightning belum. Biogenik belum. Kemudian antropogenik udah. Antropogenik ada Raihan, ada contohnya si Aberta ya. Ya ozon ini contohnya Aberta yang pertama kali bikin ozon di bimbingan saya nih. Nggak tahu di kampus ini gimana. Dia simulasi ozon, hasilnya bagus sih. Ya bagus, ozon kan gitu ya. Ya kayaknya sih ozon bagus-bagus aja ya. Kalau siang dia banyak, kalau malam dia dikit gitu-gitu aja ya. Nah, hasilnya begitu. Masih belum pas banget ya. Ya, ini terkait dengan ozon ya. Ini udah dipelajari kemarin ya. Ini rantai reaksinya ya. Kemudian yang aerosol ya, kasus aerosol dan emisi ya. Kita biasanya menilainya dari PM aja ya. Dari PM yang gampang. Ya, satuannya mikrogram per meter kubik satuannya. Sama dengan yang di output WRFCM juga mikrogram per meter kubik sama. Sama. Sebenarnya saya kepingin penelitian ini nih, garam laut. Cuman nggak ada datanya ya. Kalau simulasi doang bisa. Garam laut Jakarta berapa persen sih gitu, misalnya. Cuman kita belum ada, harusnya ada ya, alat yang ini ternyata debunya nih garam, komposisi garamnya sekian gitu. Nah itu kayaknya di BMKG pusat nggak dianalisis, kayaknya sih nggak dianalisis. Dalam PM itu kan banyak ya, ada yang sulfat, nitrat, amonium, black carbon, organik karbon, soil, ada yang metal, banyak. Jadi bisa ngelihat berapa gitu. Kemudian biogenic emission. Emission dihasilkan dari lahan ya, dari lahan. Nah, ini juga belum di saya belum ya, tapi orang luar banyak ini ya. Yang udah melakukan ini banyak banget ya. Ya mau ngelihat emisi di lahan gambut berapa, dia bisa tuh ya. Bisa dia. Pilihannya ada yang pakai ini, ada yang nggak pakai biogenic emisi, ada yang pakai 1, 2, 3. Implementasinya apa? Implementasinya kayak gini nih. Ya, kalau yang online. Nah, kita udah punya modelnya ya di dalam WRFCM-nya itu ya. Jadi di dalam WRFCM itu udah ada modelnya nih yang ozon. Udah ada yang ozon itu dia namanya Mozart ya. Mozart. Mozart. Nah, nama nama modelnya Mozart. Skemanya ya. Tentang produksi ozon, Mozart. Kemudian kalau emisi yang debu-debu ya, itu Gokart. Kalau digabung jadi Mozart. Ya, Mozart. Atau bisa juga mosaik, bisa juga. Ada juga yang mosaik. Itu sebenarnya ada kepanjangannya, cuma saya nggak ini kepanjangannya. Kayak ini nih Megan. Megan itu kepanjangannya Model of Emission of Gases and Aerosols from Nature. Itu udah ada setelannya, tinggal dipilih doang, pilih-pilih gitu doang. Nggak susah. Yang susah nginstalnya, susah nginstalnya. Kalau kalian nginstal dari 0 kosong itu susah. Ya beruntunglah saya udah bisa nginstalnya gitu. Susah nginstalnya. Nah ini rumusnya, tapi rumusnya nggak perlu lah. Ada emission canopy factor. Kita tuh tinggal running doang ya. Enaknya gitu, tinggal running doang. Nanti mencocokkannya yang sulit. Itu kalau berhasil jalan, kalau nggak berhasil lebih sulit lagi. Nah, ini ada beberapa mekanisme ya, atau
dikatakan skema lah ya, skema. Mau pakai Mozart, CBMZ, SAPRC, RADM2, RACM ya, ini pilihan kita ya. Yang paling gampang di running RADM2 gampang. Paling gampang itu. Makanya kebanyakan yang RADM2. Tinggal klik, udah selesai. Tapi hasilnya nggak bagus juga, nggak bagus. Ya ini contoh dari data Megan ya, Megan yang biogenik. Ini emission factors for isoprene. Isoprene itu sejenis volatile organic compound. Biasanya di daerah-daerah hutan-hutanan dia tinggi. Ini mana ya? Di Brazil nih. Di Brazil sama Afrika Tengah nih tinggi dia. Daerah-daerah hutan tingginya. Kalau di sini di Siberia ya karena musim panas di situ ya. Banyak tanaman ya. Tinggi. Jadi isoprene ini kalau kalian masuk ke hutan juga harus hati-hati juga ya. Biasanya ada tuh yang di hutan itu masuk penjelajah pingsan. Pingsan karena banyak volatile organic compound yang dihasilkan dari dedaunan itu ya. Kalian kalau hutannya itu hutan yang jenisnya hutan yang padat ya itu harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Kemudian ini biofuel ya. Biomass, biofuel yang ada di beberapa belahan dunia. Ada biomass burning emission ya. Ini ada di datanya, ada di GFED ini juga bimbingan saya pernah ada yang ngambil ini GFED. Bimbingannya Bu Okta juga ada yang ngambil ini. Biasanya kita mau persiapan untuk kasus kebakaran hutan ya. Jadi harus menyalakan opsi biomass burning emission. Kemudian ini ada plum rice. Plum itu ini plum nih. Ini apa nih bahasa Indonesianya nih ya? Ini asap yang membumbung itu namanya plum. Kalau kalian sampai sekarang saya masih bingung plum itu apa artinya ya. Kalau nulis jurnal itu bingung juga plum apa gitu. Harus di bahasa Indonesiain. Plum. Tahu saya jelek nih bahasa Indonesianya nih. Nah, bulu-bulu kan nggak ada hubungannya nih. Bulu-bulu jambul. Padahal bukan itu ya. Plum itu ini nih. Ini nih plum nih. Yang membumbung ini plum namanya. Plum rice. Itu juga ada pemodelannya di sini ada ya. Nah, ini plum namanya. Plum. Bumbungan ada apa bahasa Indonesianya apa ya, Pak? Itulah plum itu. Ini plum nih. Ini di kasus gunung berapi, kebakaran diaktifkan bisa. Kemudian juga ada FIN ya, Fire Inventory from NCAR. Jadi ada dataset kebakaran hutan di NCAR. Kemudian ada juga lightning NOx emission ya. Ini belum pernah dilakukan ya, belum pernah dilakukan. Ada predict lightning flash rate, kemudian determine the intracloud to cloud ground ya, kemudian determine where to put the NO emission ya. Jadi karena adanya petir itu ya, petir itu kan nyamber udara ya, udara dilewati oleh muatan listrik yang sangat tinggi sekali ya, sehingga molekulnya itu pecah, N2-nya itu pecah. Yang paling kuat kan N2 pecah. Apalagi O ya gampang pecah ya. N2 itu pecah. Ketika N2 pecah, N-nya akan ketemu dengan O2 jadi NO2 atau NO. Tergantung ya. O-nya itu bentuknya 1 apa 2.
Jadi petir itu menghasilkan gas NO. Ini masih jarang dipelajari ya. Ini bisa loh memprediksi flash rate juga bisa. Flash rate itu apa ya? Intensitas petir bisa juga ada di situ. Menyatu ke dalam convective parameterization. Volcanic emission ya. Bisa juga. Ini juga kemarin sudah dilakukan. Ini lebih dulu anak meteo yang melakukan ya. Karena berhubungan dengan penerbangan ya. Kemudian ke aerosol. Ya kita nggak bisa praktekkan di bagi-bagi PC-nya karena sudah dipakai PC-nya oleh senior kalian udah penuh itu ya. PC-nya udah penuh buat ngitung skripsi ya. Habis. Saya tinggal cuma punya satu PC doang juga itu. Nanti mungkin bisa diperlihatkan salah satunya. Aerosol radiation microphysics interaction. Jadi interaksi antara aerosol kemudian radiasi dan microphysics. Jadi model aerosol pertama ya di dalam climate model ya. Itu namanya mosaik. Mosaik. Mosaik itu aerosol. Yang pertama ya. Kemudian dikembangkan ya menjadi Gokart, kemudian Made garis miring sorghum, kemudian MAM macam-macam ya. Nah, ini ada aerosol direct effect. Jadi kalau makin banyak awan, maka scatteringnya makin banyak di atas. Gitu ya. Dan dia berhubungan dengan radiasi. Jadi ada awan. Awan ini kan aerosol ya. Aerosol. Awan berhubungan dengan radiasi. Ya udah kalau berhubungan dengan radiasi udah larinya ke macam-macam ya. Ada temperatur, ada boundary layer, ada macam-macam. Banyak. Ya kemudian karena ada hubungan itulah di WRFCM ini dimanfaatkan. Bagaimanakah efek aerosol terhadap model atmosfer? Yang pertama bisa aja diignore tuh diabaikan. Tergantung ya, scale-nya gimana ntar. Oh, kalau modelnya besar ya iya model global ya. Misalnya global kalian bicara apa ya? Mungkin ENSO mungkin ya. Kalau bicara MJO masih bisa itu. Ada hubungannya sama aerosol. Gitu ya. Kemudian apa namanya? Ciri-ciri lainnya aerosol. Kemudian menggunakan prognostik aerosol atau prediksi aerosol seperti di WRFCM. Ini ada nih yang not described in this presentation. Ini AOD ya, aerosol optical depth atau kedalaman aerosol. Kalau kita dari atas itu kita ngeliat ke bawah, ya, itu yang putih-putih ini bisa langsung kelihatan. Yang paling tebal apa sih yang paling tebal? Merah. Nah, yang paling merah ini banyak awan gitu. Jadi aerosol optical depth itu begitu. Banyak awan bisa aja, banyak kabut bisa, banyak debu juga bisa. Ini yang merah-merah nih. Nah. Jadi AOD lebih dari 1 extremely high aerosol concentration. Ini kayaknya asap nih. Kalau di Cina nih asap nih, di sini asap. Kalau di Indonesia awan.
Kalau AOD 0, no aerosol effect, nggak ada. 0. Nah, ini ada AOD pengamatan, ada Aeronet alatnya ada ya, di Indonesia ada. Barangkali dia mengambil skripsi hubungan antara AOD sama PM. Barangkali ya. AOD dan PM. Kayaknya udah ada belum ya? Dicari aja ya. Sambil nyari judul skripsi juga nih. Apa sih? perpus.stmkg.ac.id. AOD. Aduh, AOD. Rancang bangun sun photometer untuk pengukuran aerosol optical depth. Bimbingannya Pak Haryanto ini kayaknya. Alatnya ada ya. Kalau berarti belum ada nih judulnya nih. Aerosol. Aerosol. Magnetic masa nggak ada ya? Oh, udah ada nih. Hubungan antara konsentrasi aerosol PM10 dengan labilitas. Oh, bukan ya. Bukan, ini PBL. Belum ada. Kalau mau nyoba boleh. Nah, ini apa nih? Ini single scattering albedo. Scattering ya, SSA. Oke, di sini dibandingkan antara albedonya sama dustnya ya, yang observasi ya. Kalau di luar negeri cuma bisa dibeda-bedain tuh. PM-nya itu dari debu, dari organic matter, atau dari black carbon ya. Kalau kita belum dipisah-pisahin datanya. Kayaknya nggak ada yang analisis kayaknya. Ya, ini macam-macam ya. Ini organic matter, ini sea salt, ini dust. Debu, garam laut, organic matter. Ya, ini prognosis aerosol ini dilakukan secara otomatis di WRFC. Kalian tinggal milih-milih aja, milih-milihnya. Mau yang mana? Tapi yang perlu diingat nih, ada ini sangat terkenal ya. Garbage in, garbage out. Gold in, gold out. Jadi kalau yang dimasukin salah, yang keluar juga salah juga. Model aerosol, different method. Ada go-kart, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kapan dipakainya? Itulah yang kalian riset. Nggak bisa dijawab. Sampai sekarang tuh orang masih nyoba-nyoba yang mana yang bagus untuk kasus yang mana gitu. Sampai detik ini ya itu yang diriset. Kalau jawab ke saya juga nggak tahu yang mana ya. Yang baru belum tentu lebih bagus. Tergantung hasil simulasi sama settingan nanti kalian saat mensimulasikan itu. Ini lagi ya. Wah, ini struktur codingnya ini, waduh, kayaknya nggak perlu dibahas ini. Puyeng nanti. Ya, kita bahas modelnya lagi ya. Ya, ini ada beberapa yang nge-link antara go-kart, kemudian ini ya skema aerosolnya ya. Yang pertama yang mosaik. Mosaik itu dia ciri khasnya adalah aerosol itu dibagi dalam beberapa ukuran, bin ukuran. Ada yang 4 ukuran, ada yang 8 ukuran nih. Nah, ini ada beberapa ukuran, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini misalnya 4 ya. Ada yang 8 gitu.
Tujuannya apa ya? Barangkali ada yang mau analisis ukuran sekian sampai sekian berapa, konsentrasinya sekian sampai sekian berapa, sekian sampai sekian berapa. Kalau go-kart enggak, go-kart langsung. Ini dia convert bulk mass into assumed distribution. Ini contohnya nih. Ini mosaik. Nah, ini ada lagi nih apa nih? Ini ini hubungannya sama ini ya. Surface ozone or secondary aerosol. Hubungannya antara ozon dengan aerosol. Kemudian ini aerosol mempengaruhi fotolisis ya. Fotolisis harus diketahui juga ada beberapa tipe fotolisis, ada yang fast J, FTUV, ada yang updated TUV. Ini bisa jadi tidak cocok dengan model yang di running ya. Settingan-settingan ini. Jadi memang trial and error aja modalnya. Sama ngikutin jurnal aja yang udah ada, itu paling gampang. Kalau di daerah lintang tinggi emang pengaruh sekali ya adanya aerosol ini menurunkan radiasi ya. Kalau di Indonesia saya rasa nggak pengaruh. Di sini kaya banget radiasi ya. Mataharinya tuh udah bukan main ya. Lewat-lewat terus ya. Nggak ada pengaruhnya ya. Kalau di Eropa ya sangat berpengaruh. Ya ini nanti juga bisa dicek ya, mana lagi ya. Mana lagi ya. Wet removal ya, wet removal juga bisa di setel. Apakah mau di setel ada apa enggak gitu ya. Dihitung apa enggak dihitung gitu. Yang kita pakai itu sudah versi 4 ke atas. Ya ini efek-efeknya aja ya. Yang mempengaruhi apa gitu ya. Tapi kita nggak belajar sampai sini kayaknya ini. Ini susah sekali nih. Kita hanya melihat sekilas saja. Aerosol, kemudian antro ya. Antro itu berarti manusia ya. Ya manusia ya. Ini ada beberapa mekanismenya, ada RADM2 tadi udah ya. Mozart segala macam ya. Nah, KPP itu artinya kinetic processor. Kinetic processing. Kalau nggak processing processor ya, KPP. Jadi WRFCM itu kalian pastikan misalnya yang dengan KPP. Kalau nggak dengan KPP ini nggak bakal jalan. Nah, yang diinstal di mana tuh lab kelima sekarang semuanya udah versinya with KPP. Kalau ada apa ya, yang install bilangnya gampang install WRF CM itu berarti dia nggak dengan KPP. Karena kalau dengan KPP itu gagal terus. Susah sekali itu. Referensinya hanya yang bahasa Cina itu aja yang pernah saya kasih ke kalian tuh ya. Kan ada ya? Cara install WRF CM ya? Udah saya kasih belum ya? Belum ya? Udah belum ya? Dulu ya? Ada kan ya? Ada nggak? Ada Pak. Ya yang bahasanya Cina itu kan. Nah itu tuh. Saya cuma nemu Ya, di itu aja yang mau nge-share cara nginstalnya dengan KPP ya. Sisanya nggak ada yang mau. Kalau ada mungkin ada anak MIT bilang, oh gampang nggak saudara cuma tinggal diklik-klik doang ya. Itu berarti yang dengan apa yang no KPP ya, tidak ada KPP-nya. Ya ini cuma masalah kecocokan aja ya. Kalau
Mekanisme kimianya RADM2 dia masuknya ke sorghum sama gokart, RACM masuknya ke sini. Kalau CBMZ cocoknya sama mosaik gitu. Mozart cocoknya sama gokart gitu. Gitu ya. Kayaknya disebutnya kadang-kadang Mozart dan gokart. Settingannya ya. Nah lagi ya. Ini contoh yang di US agak susah ya. Dia agak beda dia. Caranya agak beda dia. Kita nggak pernah pakai yang di US. Kemudian kalau yang antropogenik datanya ada banyak tuh, ada yang wah macam-macam nih, ada yang Edgar, HTAP ya. Kalau yang di lab klimat kita pakai retro atau Edgar HTAP ya, ada dua. Atau ya karena bisa pakai retro bisa pakai Edgar. Ini tuh sebenarnya data yang diambil pada suatu waktu gitu. Terus kemudian dibikin grid, didigitasi. Kemudian dia masukin ke WRF. Gitu aja ya. Jadi simulasinya itu adalah menganggap data itu sama. Yang diambil dari tahun 2010 sampai sekarang sama. Padahal kan berbeda. Padahal kan beda ya. Nah makanya nanti perlu di-adjust. Adjustnya ini trial and error ya. Nambah-nambah sendiri, ngetik sendiri parameternya ya. Kita tambahin sendiri tuh. Kita adjust sendiri. Nah biasanya di jurnal tuh nggak ngasih tahu tuh dia ngejustnya berapa. Sehingga begitu kita ikutin kita nggak bisa. Jadi ngejustnya begitu ya. Sama yang di skripsi senior kalian juga saya adjust sendiri. Adjust sendiri. Karena datanya data lama gitu. Kenapa nggak pakai data baru? Susah banget nih data barunya ya. Dia kan banyak datanya ya. Ada data CO, ada data black carbon, ada data ini, banyak datanya. Kita udah pakai yang Edgar, yang HTAP ya, versi 22 nih. Pakai yang ini udah. Terbaru sama retro. Dua ini. Yang gokart juga ada. Yang ini udah nggak dipakai lagi. Kapan akan diupdate? Oh ini kalau North NEI ini di Amerika ya. Di Amerika nih. Itu dia diupdate terus. Bagus datanya. Tapi kalau di global nggak ada ya. Di global nggak ada. Kalau kita menganalisis kasusnya North America datanya bagus-bagus. Kemudian yang terakhir ya. Kasus volcanic ash. Ini juga bisa ya dilakukan dengan WRF-CM ya. Temanya ada gokart, Afwa, UOC ya. Banyak. Ya ini gokart ya, ini Afwa ya. Biasanya paling gampang sih gokart ya. Nah, ini ada apakah settingannya ya? Settingan ini optionnya nih. 400, 402, 403 ya. 400 apakah dia ini cuman debunya doang, guguran debu ya. 402 dengan SO2. 403 dalam 4 size bins. Fast 7, 8, 9, 10. Ini ukuran partikel debunya ya. Kemudian ini volcanic emission. 0, no volcanic. 1 ada 10 bin. 2 include dengan SO2. Jadi data gunungnya itu udah ada di dalamnya itu. Ini Gunung Agung. Kita ketik aja ntar. Tinggal Gunung Agung apa Gunung Batur apa Gunung Tambora, Rinjani itu semua ada parameter letusannya ya. Ini dia letusannya apa, tempatnya di mana gitu. Tingginya berapa ada semua ya. Sudah dimasukkan. Tinggal kita aja 453. Nah, 453 Gunung Agung. Gunung Sinabung 4 berapa? Kalau publikasinya ya udah banyak ya. Salah satunya yang
lagi dipublish. Mana ya kemarin ya? Nah, ini ada nih. Volcanic ash dispersion during the June 2019 Sinabung eruption. Ya, ini langkah pertama ya, kita sama domain wizard ya, bikin ya. Ini Gunung Sinabung nih. Satu ini titiknya pas di Gunung Sinabung. Sebaiknya pas, sebaiknya. Sebaiknya dibikin pas. Kemudian di set ya segala macam ya. Nah, ini kimianya pakai volcanic ash falls and concentration only. Jadi kita nggak lihat SO2-nya ya, emang nggak lihat. Ini kan bimbingan saya anak meteor waktu itu nih. Sekalian. Dia nggak peduli KU-nya ya, cuman ngelihat debunya doang. Antropogeniknya go-kart ya, ambil go-kart simple, emission tetap dinyalain. Biogeniknya nggak pakai biogenik. Kenapa? Nggak ngaruh juga ya, buat letusan aja. Kemudian, tapi kalian kalau mau pakai biogenik bisa juga. Boleh-boleh aja. Ini dia nggak mau pakai biogenik ya nggak apa-apa. Kemudian biomas. Ya, mau dipakai biomas nggak? Kemudian aerosol. Ini juga bisa dimatiin, bisa. Dihilangin, bisa. Gasnya aerosol nyalain ya. Segala macam ya. Kemudian ini data upper air ya. Nanti dibandingin ya. Ini simulasinya lumayan bagus ya. Ini wind speed-nya 29, ini 18. Wind direction-nya 55 sama nih, malah sama persis nih. Wind direction kayak direction-nya sama persis ya. Kenapa ya? Datanya kan udah diambil ya. Datanya kan data FNL. Cuman dia kalau di kecepatan yang lambat ya. Ini ada wind speed yang lambat nih. Nah, ini kalau pas kecepatannya lambat dia arahnya udah agak-agak ngaco nih. Udah agak-agak jauh nih. Nah, semakin lambat kecepatannya arahnya makin deviasinya makin tinggi. Itu anginnya ya. Nah, ini hasil simulasinya ya. Letusan gunungnya nih. Ini ke arah mana ya? Ke arah sini nih. Jatuhan guguran debunya ke arah apa nih ya? Arah apa namanya? Arah barat. Ya. Arah barat. Ini kan awalnya meletus. Kemudian makin panjang, makin panjang, makin panjang. Dan ini beda-beda ya. Ini fase 6. Fase 6 itu ukurannya lebih besar daripada fase 89 ya. Yang lebih kecil dia bahkan begini ya. Di setiap lapisan ya. Beda-beda ya. Hasilnya beda. Lapisan yang lebih tinggi, lapisan yang lebih rendah beda-beda. Kenapa beda-beda ya? Setelah dilihat begini ya. Setelah kita lihat lapisannya begini ya. Jadi di sini dia ke arah sini, anginnya ke sini, lapisan bawah. Lapisan atasnya anginnya ke sini ya. Jadi ke sini gitu. Jadi beda-beda memang. Ini ada yang ke arahnya mana nih? Ke arah timur di lapisan bawah anginnya, kemudian di lapisan atas ke arah barat gitu. Ke arah barat ya. Kemudian ada juga yang contohnya penelitiannya Raihan. Tapi belum masuk reviewnya. Nggak lama juga nih. Kalau yang tadi malah udah mau cetak. Nah, ini menggunakan ya ini saat kejadian polusi udara tinggi di Jakarta ya. Jakarta, kemudian dia
Yang dipakai adalah ini ya, domain 3 domain ya. Ini semuanya lengkap dijabarkan di sini ya. Option berapa sudah lengkap semua ini. Biasanya jarang dikasih tahu begini ya. Cuman kita kasih tahu aja biar ada yang ngikutin ya. Nah, ini hasil temperaturnya ya. Ini yang simulated ya. Yang merah ya. Yang observasi yang biru. Ya, dia hasilnya minimumnya terlalu jatuh dia, terlalu rendah. Bisa nggak di-adjust? Bisa, cuman saya nggak ngerti caranya nge-adjustnya. Caranya kurang paham cara nge-adjustnya. Ini bisa di-adjust harusnya. Kemudian ini wind speed-nya ya so-so ya. Jadi nilainya nggak terlalu beda jauhnya. Cakep, lumayan cakep. Korelasinya ini 0,9 ya, RMS-nya 2,6, ini korelasinya 0,7 kok, RMS-nya 1,8 ya wind speed. Bagus. Kemudian ini hasilnya ya, hasil polutan PM2,5. Jadi PM-nya itu dari tanggal berapa nih? Tanggal 20 sampai tanggal 23 ini makin memburuk ya pada waktu itu ya. Nah, ini observasinya ya. Kemudian ini adalah Moscard-nya ya. Ini di titik itu ya. Rata-ratanya, rata-rata. Nah, hasilnya begini ya. Masih jauh ya. Simulasi ini BMKG ini alatnya jelek nih. Ini kalau ada orang BMKG pusat mau saya kasih tahu juga ya. Jeleknya apa? Jeleknya alatnya dia tuh di maintenance tiap hari gitu. Tiap hari di maintenance, bayangin. Jadi kalau dia malam-malam itu dia matiin alatnya nih, matiin tuh. Nol kan? Entar pagi-pagi dia ngisep nyala lagi, tinggi lagi siang. Malam-malam dimatiin. Ini ada yang pulang dinas nih, matiin. Tadi nyalain lagi, malam lagi ya. Matiin lagi gitu. Jadi seolah-olah oh siang hari banyak, padahal enggak nih kalau di sini tuh ya. Kalau di mana? Di tempat-tempat yang di kedubes Amerika itu yang punya ya. Itu dia tingginya itu malam-malam hari dia. Siang harinya itu rendah. Makanya kacau di sini nih. Data BMKG ini kadang-kadang bingung juga sih, gimana bisa begini. Ini bisa begini gitu. Karena datanya jelek ya. Ini yang bagus yang 2 titik ini. Nah lagi ya. Udah itu aja sih. Udah tadi, udah semua ya? Dashboard kan udah tadi. Di close tadi ya? Udah ya? Kalau ada yang mau tanya silakan sambil saya buka tim viewer nih, masih bisa ya? Internetnya nih. Oh nggak bisa ya? Ya, saya nggak bisa nih. Nggak hidup. Ya. Karena mati ya? Ya, jadi di dalamnya WRF itu ya, yang diinstal itu udah ada CM-nya udah ada ya, dia KPP ya. Kalau yang ada KPP-nya, folder KPP-nya ini nggak kosong, ada isinya.
Cuman saya nggak bisa buka yang punya saya nih. Ini punya yang lagi buat running apa namanya Volcanic Ash nih. Nggak bisa buka nih, nggak nyala ya. Apa nggak nyala ya? WRF2 berarti yang pojok. Kenapa mati? Nggak connect. Ya, ntar lah saya coba koneksiin lagi ntar. Nggak tahu kenapa dia internetnya begitu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana? Izin Pak, kan tadi untuk data pemodelan itu tuh harus diverifikasi dengan data observasi gitu Pak. Harusnya gitu, baiknya gitu Pak. Nah, kalau misalkan kita meneliti suatu hubungan itu misalkan pengaruh dari apa? Pengaruh dari pemecahan NO2 akibat petir terhadap misalkan obat terhadap gas ozon gitu Pak. Soalnya kan NO2 juga salah satu pembentuk ozon. Nah, itu buat verifikasi datanya apakah bisa menggunakan data ozon gitu Pak. Karena kan kalau misalkan data petirnya tuh kurang ready di ya yang ada gitu Pak si datanya. Masalahnya data ozon itu petir itu kan dia kan di suatu tempat ya. Di suatu tempat yang petir yang tergantung petirnya itu di mana ya. Iya, agak sulit sih ya. Bisa sih, cuman nggak seperti nggak semudah yang dibayangkan itu. Ozonnya ini alatnya tetap di situ gitu, di darat. Sedangkan kalau petir itu kan bisa macam-macam, cloud to ground. Nah, apakah di tempat itu sering ada petir cloud to ground ya? Mesti dipertimbangkan lagi. Walaupun sebenarnya ini saya share lagi deh. Sebenarnya riset itu ya nggak perlu divalidasi, nggak apa-apa juga ya. Kalau saya sih ya, tapi kan masalahnya kan diuji sama orang. Nah, ini ada WRF CM terus sama Lightning. Ini ada ini. Evaluation Lightning Induced Tropospheric Ozone Enhancement Observed by Ozone LIDAR. Nah, dia pakai LIDAR. Kita nggak punya LIDAR nih. Nggak punya LIDAR ya. Nggak punya. Atau kamu mau ini nih, Lightning NO2 Simulation over kontingen US. Ya, misalnya ya, ini di Indonesia. Pakai satelit NO2 bisa ya. Ini bisa ya. Ini dilihat pakai satelit NO2 nih. Kita lihat aja gambarnya sekilas. Nah, ini WRF-CM, terus di sini kejadiannya ya. Terus di sini WRF-CM flash intensity. Ya. Ini juga apa namanya, dia punya alat lightning detektor juga ya. Dia cek dulu itu ya. Kalau pas dicek ternyata linear ya. Bagus ya. Oke, dipakai kalau gitu. Ini apa nih? Ini ada alatnya nih. Seat C4RS campaign ini ada, dia ngirim alat nih. Pakai aircraft nih kayaknya. Nah, aircraft. Punya radar aircraft. Kita nggak punya. Semua alat ini kita nggak punya gitu. Susah ya. Kecuali ini dia ukur apa nih? Relative change in NO2 VCD, vertical column density. Ini boleh nih. Ini satelit nih. Nah, kalau satelit biasanya emang susah dibandingkan karena kalau di WRFCM itu keluar konsentrasi, satelit itu keluarnya density. Ibarat kamu ngelihat ini nih, ini gelas ini nih. WRFCM itu ngelihat volume air di gelas ini. Sementara satelit itu ngelihat gini. Nah, satelit ngelihatnya begini nih. Tahu kan maksudnya kan? Maksudnya paham nggak? Ini konsentrasi nih, 3 dimensi kan? WRFCM, outputnya sama observasi begini. Tapi kalau satelit ngelihatnya begini nih, dari atas.
Lingkarannya yang dia lihat, densitasnya aja yang dia lihat. Kesulitannya itu sih. Kalau melakukan validasi dengan data satelit ya. Jadi konsentrasi, cuma satelit nggak bisa ngeliat konsentrasi, ngeliatnya flux dia. Flux itu densitas, pori-pori. Nah, gitu ya. Ya itu susah sih kalau dengan alat ozon itu. Karena alat ozonnya di ground. Dan petirnya itu bisa di mana-mana ya, bisa cloud to ground, cloud to cloud ya. Cloud to ground itu hanya sedikit yang cloud to ground dalam ilmu perpetiran itu ya. Ntar tanya aja Pak Denny kalau. Jadi petir itu banyaknya nyambernya antara cloud to cloud. Jadi kalau mau dilihat ya dengan alat mengirimkan pesawat langsung ke sana, radar pesawat. Nggak bisa ya. Ya kira-kira gitu jawabannya. Ya, itu gimana Firman? Firman disconnect ya? Ada? Siapa? Masih. Ya kira-kira gitu ya jawabannya. Sebenarnya menarik sekali ya kalau datanya banyak. Ini mau simulasi debu di mana? PM 2,5 di Solo misalnya. Boleh aja kalau punya datanya. Masalahnya datanya susah sekali gitu. Datanya itu susah. Kalian kalau mau modal gampang. Modal dikit. Beli alat ini aja nih. Alat konsentrasi PM 2,5. Nah, tuh. Modal 400.000 aja. Apakah sah? Kalau saya pengujinya saya sahkan aja. Nggak apa-apa. Daripada nggak ada datanya ya. Nih, beli aja. Nih. Nih, ada kan? Ya, mau mahal dikit boleh nih. Mahal banget ini. 2,5 juta. Skripsi selesai, bagus. Kalau mau modal sih, saya sih nggak menyarankan modal. Ini bagus kan alatnya kan? Tuh. Tuh. Bagus. Kalau mau modal. Atau yang nggak usah mahal-mahal lah. Nanti kamu taruh alatnya tuh. Di mana yang menarik lah kotamu lah. Kamu tinggal di mana tuh, kamu taruh di situ tuh. Nah, udah. Kamu taruh, ambil data 1 bulan. Udah kamu sambil ngerjain nyiapin dulu di sini WRF-nya kan mungkin masih PJJ ya, pakai tim viewer ya, di running. Udah biar aja dia ngambil data, tadi nge-record. Nge-recordnya terserah kamu mau gimana, mau kamu catat apa gimana, tergantung alatnya. Kalau alatnya bisa nyatat ke memory card bagus. Ini biasanya dia kan cuman nggak bisa nyimpen gitu. Bisa nyimpen nggak nih? Nah, carilah yang bisa nyimpen speknya yang bisa nyimpen. Udah kamu bandingin aja. Data didapat dari mana? Data didapat dari alat yang dipasang langsung, air detektor. Gini. Selesai, gampang itu mah, beres. Paling gampang sebenarnya. Apakah sah? Untuk studi mah sah-sah aja. Apa sih yang nggak sah untuk studi itu? Kecuali kalian minta penelitian 200 juta buat beli alat ini, baru nggak sah penelitian 200 juta, masa alatnya cuma 2 juta harganya. Sah-sah aja, kata-kata saya. Gampang tuh, tapi jangan Jakarta lagi. Jakarta mah udah ada alat BMKG, kita ditanya, kenapa nggak ambil data alat BMKG? Coba misalnya di mana? Di Semarang. Kenapa nggak Semarang? BMKG nggak ada Pak, data PM 2,5 di Semarang, ya udah selesai. Pakai itu misalnya. Atau jangan Semarang lah, kota apa ya yang susah gitu. Kota apa ya yang nggak ada stasiunnya ya? Apa ya misalnya ya? Apa sih kota yang nggak ada stasiun meteonya itu? Ya apalah gitulah. Yang menarik gitu. Temanya yang menarik. Kalau kalian mau modal, KU gitu. Misalnya, saya kepengen KU nih menarik. Ya memang menarik sih. Apakah gampang? Ya lebih gampang karena itu udah dilakukan. Kamu tinggal ngerunning aja lagi. Samain aja runningnya lagi. Cuman trial and error. Kadang hasilnya bagus, disetting lagi. Kadang hasilnya nggak bagus, setting lagi. Atau persiapan. Sekarang udah mulai tanya seniornya di daerah. Ada nggak data PM 2,5, data PM 10 gitu. Nggak usah banyak-banyak.
Ambil aja per jam. Per jam 10 hari jadi skripsi. Gitu aja. Kalau data KU tuh enaknya gitu. Ambil per jam 10 hari, dah. Kenapa nggak per bulan? Nggak kuat, komputer udah jebol. Di running sebulan. Enaknya gitu ya. KU gitu, udah ketahuan hasilnya itu udah ketahuan, simulasi, udah siapin aja WRF-nya, siapin di sini asal mau belajar ya. Kalau malas nggak bisa kalau malas ya. Kalau rajin baru bisa. Udah jelas hasilnya, bandingin pasti korelasi RMSE. Kayak korelasinya mau dibikin apa, Pearson boleh, mau dibikin diagram Taylor boleh. Udah gitu aja. Gampang. Ini bahkan kalau saya bilang sih, ke bimbingan saya itu, kalau mereka menurut kata saya sih sebulan selesai sih. Semuanya tuh skripsi itu sebulan selesai yang KU ya. Yang pakai WRF-CEM ya. Itu sebulan udah selesai. Cuma kadang-kadang kan kalian kan ntar dulu analisisnya. Hasilnya udah dapet nih dari Desember kemarin udah pada dapat hasilnya. Cuman mau ngata-ngatainnya aja tuh ntar dulu. Harusnya udah selesai mereka tuh. Gitu kira-kira ya. Jadi cepat ya. Ngerjain tesis WRF-nya itu cepet banget. Udah cancel udah jadi. Kalau dulu ya susah. Saya belum tahu caranya. Taruna yang saya bimbing juga belum tahu caranya ya. Jadi kita coba-coba. Sekarang udah tahu. Cepet. Cuman datanya yang makin langka. Nah, kalian misalnya ada 4 orang nih. Mau make ya misalnya apa di mana. Ya boleh patungan. Tapi ntar ngambil datanya gantian. Kalau terlalu mahal. Kalau kata saya sih begitu sih. Ya ini ide aja. Makin lama kan tema makin susah. Tema skripsi makin lama makin susah. Apalagi anak meteo. Anak meteo sekarang udah ke banyak yang running WRF-CEM. Nggak bisa di stop juga ya. Banyak mereka ya. Ntar lama-lama menjajah temanya klimat. Sekarang udah banyak juga tema klimat dikerjain sama anak meteo sama anak instrumen ya. Banyak. Atau data juga ada sih, tapi kalau data yang dari internet nggak jam-jaman. Ada yang data jam-jaman ya. AKCN itu data apa ya? AKCN. Di sini nggak bisa nge-record datanya ya. Nah, ini saya kasih tahu aja nih. Ini kan mau skripsi ya. Barangkali ada yang menarik, barangkali kan. Kalian baca kebakaran hutan nih, langsung lihat aja udah. Kebakaran hutan adanya di mana? Jambi misalnya. Ini data tiap jam loh ini. Jambi tiap jam ini data nih. PM nih. Nih kamu salin tiap hari nih. Yang tinggal di Jambi nih. Mana tinggal di Jambi orang yang atau yang kepengen ngambil kebakaran hutan lah. Sekarang kayaknya nggak kebakaran ya, hujan terus ya. Tapi saya nggak tahu di Jambi gimana ya. Nih kamu salin nih, ini kemarin ada yang menarik nih. Berapa nih? Wah 158 di atas ambang batasnya adalah 65 per hari tapi 65 ya. Kalau per jamnya saya lupa berapa. Sekitar berapa? Per jamnya lupa sih, ambang batas per jam ya. Ini 158 ini. Ini tinggi banget ya. Kalian ambil nih datanya nih. Ini kan bisa dipindahin begini nih pakai tangan nih. Ah, di sini nggak bisa soalnya ngambil data jam-jaman. Ini udah berupa harian. Saya kasih tahu caranya nih. AKCN. Ini banyak loh. Yang mulai sekarang yang mau KU yang mau ya. Saya nggak ini ya. Nggak menentukan. Pokoknya siapa aja yang mau KU ya. Ke WRF itu nanti pasti pembagiannya jatuhnya ke bimbingan saya. Jatuhnya ya. Kalau yang mau belajar WRF juga ya. Jambi nih. Ada nih datanya nih. Ini free nih. Tapi kalau udah lewat besok, ini tergeser nih. Ini kan sekarang Tuesday. Besok udah Wednesday. Ambil aja dulu. Nanti kan kebakaran kan kita kan nggak tahu kapan kebakarannya. Ini ada apa nih di 158 sama 157 ini ada apa nih? Apakah ada kebakaran? Nggak tahu. Ya. Ini ada apa lagi? Pressure. Pressernya tiap berapa jam sekali nih? Ini kayaknya stasiunnya nggak 24 jam nih kalau gini. Kalau temperatur hampir setiap jam ada ya. Gampang lah kalau ini mengambil di
software apa BMKG Soft itu bisa. Kalau ini yang nggak bisa nih. Menarik di Jambi nih. Ini kalau diminta datanya nggak ada yang ngaku. Tahu, kalau saya telepon orang Jambi nggak tahu datanya nggak ada gitu. Dia bilang nggak ada, nih juga nggak tahu di mana ngambilnya. Padahal ini datanya dari BMKG nih. Ini source-nya kan BMKG itu, source BMKG. Tapi nggak ada yang ngaku. Diminta datanya nggak ada yang ngaku. Nih sampai 206 nih. Ini ada apa? Barangkali ada kebakaran, cari di koran nanti. Yang penting kalian datanya ambil dulu. Ini kan kalian kan mau skripsi nih. Kalau yang nggak mau skripsi mah nggak usah. Jakarta nggak usah. Kalau Jakarta udah bisa di-download per jam. Datanya per jam. Ini dalam AQI ya, AQI. Dia bukan kuantitinya, dia adalah AQI. AQI itu hitungan, Air Quality Index. Itu indeks. Indeks aja, indeks. Tapi mendekati nilai real. Mendekati mikrogram per meter. Yang Bandung ada kayaknya, Bandung di Bandung. Tapi kalau kayak gini-gini yang menarik ya yang kebakaran. Coba kalian bayangin nih, oh Indonesia dikit banget ya. Malaysia itu setiap negara bagian ada dia. Nah, Malaysia nih setiap negara bagian ada dia. Indonesia ini kayaknya nggak peduli dengan ini, kayaknya ini nggak peduli dengan kualitas udara dia. Kalau Jakarta jangan khawatir, ada Jakarta. Cuman masalahnya datanya udah banyak dibahas. Ini AQI ya. Atau mau yang lain? Boleh cari aja. Yang mungkin yang udah ada yang concentration mungkin. Ada kok yang lainnya. Nah, ini nih. Ini bagus banget nih. Ini data per jam nih. Real time. Nah, ini yang diambil nih, concentration nih. Per jam. Ada historisnya nggak ya? Last update tanggal 3. Nah, ini cuman harus diplototin tiap hari. PM2,5. Ah, ini ada datanya nih. Berapa minggu nih? 24 jam. Ya, 24 jam. Jakarta ganti kota aja. Yang mau kota lain. Indonesia di sini ada apa aja? Wah, lengkap nih. Ada di Malang, ada di mana nih? Kalau yang stasiun BMKG pasti source-nya stasiun BMKG ya. Misalnya Palembang nih, saya klik. Kalau Ogan Kemuning Ilir bukan ya. Pontianak deh. Pawah, oh bukan. Ini sumbernya bukan stasiun BMKG nih. Dia punya alat, dia taruh di situ. Ya mungkin alatnya Xiaomi tadi ya. Nah, ini ada ozon, ada PM10. Nah, kalau mau lihat hourly. Apakah boleh dipakai buat penelitian? Ya boleh-boleh aja. Kalau saya boleh-boleh aja. Kalau yang Aki CN soalnya dia tidak ada konsentrasinya ya. Kalau dilihat-lihat nggak ada konsentrasinya nih kayaknya. Ini kan AQI ya, Air Quality Index.
Dia indeksnya aja. Indeksnya ini ya agak-agak susah juga ditebak soalnya. Ini bukan konsentrasi kan? Cari lagi misalnya. AccuWeather. Boleh-boleh aja ya AccuWeather. Mulai-mulai rajin ya. Rajin mencatat ya. Apa ya yang waktu itu bikin heboh itu ya? Websitenya ya. Tahun lalu itu ya. Jadi dia bisa mengetahui kualitas udara di Indonesia gitu. Kayaknya ini websitenya ya. Kayaknya ini IQR ini kayaknya. Kayaknya nih. Dia sudah punya alatnya nih. Ada Fires nggak? Nggak ada ya. Kebakaran hutan nggak ada tahun ini ya. Jakarta, Indonesia. 13. IQ-nya 55. Bener nggak ya? Di sini 55. Nah, ada beda ya. Alatnya beda nih. Nah, di beda nih. Ada perbedaan. Ini 38. Oke gitu ya. Terserah gimana, apa mau ngambil begini, apa mau di mana ya. Datanya. Yang jelas datanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalian bisa simpan nih, bisa save. Hourly ya. PM2,5, PM10, ozon ya. Ini mereka alatnya dari alat-alat kayak gini aja. Ya alat tidak standar sih, tapi kan daripada nggak ada kan. Daripada nggak ada. Dan kalau pakai alat ini kalian taruh di luar aja, agak terbuka ya tempatnya. Jadi jangan ditaruh di kamar ya. Nah, kamar kalian ngerokok langsung naik gitu ya. Misalnya beli alat ini, naik. Ini harus ditaruh di luar. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi nggak? Izin Pak, mungkin cukup Pak. Udah ya. Ini bisa ini nggak ada konsentrasinya ya. Oke, jadi itulah tentang apa WRF Jam ya. Walaupun tadi sebenarnya mau tutorial, cuman nggak connect ya internet di bawah. Ya kalau nggak ada pertanyaan ya, nanti hari Jumat bisa kuliah lagi nggak? Hari Jumat. Pertemuan keberapa sih nih? Lupa, saya lihat si Mas dulu deh.
11 ya. 12. Kurang 2 lagi ya. Besok minggu depan terakhir ya? Apa gimana ya? Gimana, kalian dapat kabar nggak? Kapan kuliah terakhir? Ada nggak kabarnya? Pekan terakhir kapan? Pekan terakhir? Ada nggak yang tahu pekan terakhir kapan? Nggak ada. Izin Pak, kayaknya awal Juli Pak. Awal Juli ya. Siapa? Ya udah minggu depan lah biar lebih cepat. Hari Jumat lah, hari Jumat ini lagi. Ini 12, 13, 14. Ya hari Jumat lagi lah biar ini. Biar mudah. Oke, sampai ketemu lagi hari Jumat ya, hari yang kayak kemarin ya jamnya ya. Jam 2. Nggak ada kuliah lagi kan? Nggak ada kan? Siap, Ya, Pak. saya booking dulu. Oke, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Siap, Pak. Siapa? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.